Oke, jadi sekarang ada salah satu contoh soal. Nah, jadi soal ini berupa isian tabel. Nah, jadi tersedia 5 unsur, ada 34 SE, kemudian V, TE, RB, dan RH. Nah, di sini disuruh untuk isikan bagian konfigurasi elektron, elektron valensi, blok atau letak golongannya, dan dia berada di periode keberapa gitu. Nah, dari setiap unsur yang ada di soal ini. Nah, di sini aku udah mengisi konfigurasi elektron dari setiap unsur yang ada. Jadi untuk menghemat waktu aja udah diisi ya untuk setiap konfigurasi elektronnya. Nah, untuk konfigurasi elektron, ini kita mengikuti aturan konfigurasi Aufbau. Nah, di sini udah tersedia ya untuk aturan Aufbau-nya. Nah, kemudian untuk kita coba ya untuk buat nomor 1, 34 SE. Nah, SE ini mempunyai nomor atomnya 34, berarti untuk membuat konfigurasi elektronnya, kita tinggal mengikuti urutan yang ada di sini. Nah, berarti kan di sini dimulai dari 1S, 2S, 2P kan, dan seterusnya. Nah, ingat bahwa S itu dia memiliki elektron maksimumnya itu sebesar 2, P itu sebesar 6, D itu sebesar 10, dan F itu sebesar 14. Nah, ya udah di sini kita tinggal membuat konfigurasinya di mana dia itu harus berjumlah 34 gitu karena nomor atomnya itu 34. Nah, untuk konfigurasi elektron dari 34 SE, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 4P, 4. Nah, sampai di 4P4 ini sudah berjumlah 34. Nah, berarti konfigurasi elektronnya cukup sampai di sini. Untuk jadi 1S ya kan. Jadi dimulainya itu tuh dari sini. Dari 1S, kemudian dia ke 2S, kemudian dia ke 2P lagi, ke 3S, ke 3P, 4S, 3D, dan 4P gitu. Oke, jadi ini untuk konfigurasi elektron dari 34 SE. Kemudian kita lanjut ke elektron valensi. Nah, elektron valensi untuk 34 SE itu berapa gitu. Nah, jadi definisi dari elektron valensi itu kan artinya elektron yang menempati subkulit terakhir gitu. Nah, di sini subkulit terakhirnya yaitu kalian bisa lihat bahwa ada 4S2 dan 4P4. Nah, berarti untuk elektron valensinya yaitu yang menempati subkulit terakhirnya 4S2 dan 4P4 nih. Berarti untuk jumlah elektron valensinya kita tinggal menjumlahkan jumlah elektron yang berada pada subkulit terakhir. Nah, jumlah elektron yang berada pada subkulit terakhir ini ada 2 sama 4 kan, yang ini. Nah, berarti 2 tambah 4 kan 6. Nah, berarti elektron valensinya itu berjumlah 6 gitu. Kemudian untuk blok atau letak golongan, ini blok atau letak golongan ya. Nah, golongannya ini ada aturannya di sini ya. Jadi kalau misalnya subkulit atau subkulit terakhir atau elektron valensinya itu berada pada subkulit S, berarti dia itu terletak pada blok atau golongan A. Gitu. Kemudian kalau misalnya elektron valensi atau subkulit terakhirnya itu berada pada subkulit S dan P, berarti sama, dia itu masih termasuk dalam blok atau golongan A. Kemudian kalau misalnya subkulit atau elektron valensi terakhirnya berada pada kulit S dan D, berarti dia itu berada pada golongan golongan B gitu. Oke, karena elektron valensi dari 34 SE yang tadi di sini ialah 4S2 dan 4P4, yang artinya bahwa elektron valensinya yang artinya bahwa letak golongannya yaitu menunjukkan bahwa yang 4S2 dan 4P4 ini gitu kan. Nah, artinya S dan P, subkulit terakhirnya yaitu S dan P. Nah, di aturannya yaitu S dan P, yaitu dia termasuk dalam golongan A. Nah, maka kita udah tahu bahwa letak golongannya itu ada di golongan A. Kemudian di golongan keberapa? Nah, golongan keberapanya itu kita melihat dari jumlah elektron valensinya. Jadi, jumlah elektron valensi itu menunjukkan bahwa dia itu berada di golongan keberapa gitu. Nah, karena jumlah elektron valensinya 6, berarti golongannya juga yaitu 6. Jadi 6A. S dan P-nya itu menunjukkan A, dan elektron valensinya menunjukkan jumlah letaknya, jumlah golongannya gitu. Kemudian untuk periode. Nah, cara untuk menentukan periode kita tinggal melihat
nomor subkulit yang terbesar gitu. Nah, nomor subkulit terbesar kan otomatis dia yang berada di urutan yang paling akhir kan. Nah, di sini nomor subkulit yang paling besar yaitu 4 nih. Kan dimulai dari ada 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4. Nah, berarti periodenya itu nomor yang paling besar. Nah, nomor kulit yang paling besar di sini ialah 4. Berarti 34 SE berada pada periode keempat. Kayak gitu. Nah, kemudian nomor 1 clear ya, berarti ke nomor 2. Nah, untuk nomor 2 di sini unsurnya 23V. Untuk konfigurasi elektronnya udah dibuat. Penjelasannya sama kayak tadi, kalian tinggal mengikuti aturan untuk urutan Afbau yang di sini, kemudian disesuaikan dengan jumlah elektron maksimumnya. Nah, di sini konfigurasi elektronnya seperti ini. Dari konfigurasi elektron ini kita bisa tahu bahwa elektron valensinya yaitu berada pada subkulit yang ini. Yang kan yang terakhir tuh. Berarti ada di 3D3 dan 4S2. Nah, kemudian untuk elektron valensinya kan karena subkulit terakhirnya 3D3 dan 4S2, berarti jumlah elektron valensi yaitu kita tinggal menghitung elektronnya gitu. Nah, di sini kan D memiliki elektronnya itu 3, kemudian S itu 2, sehingga 3 ditambah 2 itu kan sama dengan 5. Berarti elektron valensinya itu 5 gitu. Kemudian untuk blok, letak blok atau golongan. Nah, karena di sini S dan D yang merupakan elektron valensi subkulit terakhir, maka di sini aturannya S dan D dia itu berada pada golongan B. Berarti kita udah tahu bahwa golongannya yaitu di B. Kemudian nomornya berapa B gitu. Nah, didapat dari elektron valensinya. 3 ditambah 2 kan yang tadi 5. Berarti letak blok atau golongannya yaitu berada pada golongan 5B. Tuh, kemudian untuk periodenya sama ya, untuk penjelasan yang tadi, periode itu dia merupakan nomor yang paling terbesar, nomor kulit yang paling terbesar ini kan 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4. Nah, berarti yang paling besar yaitu 4. Berarti periodenya 4. Oke. Kalian bisa lanjut untuk mengisi elektron valensi dari 52 TE, 37 RB dan 45 RH. Gitu. Di sini aku cuman menjelaskan nomor 1 dan nomor 2 ini aja ya. Kayaknya dari 2 penjelasan soal ini udah cukup untuk kalian bisa menjawab 3 soal yang ada di sini. Gitu. Cukup sekian dan semoga bermanfaat.